Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber politik tertua di semesta. Sekarang 5:30 ya, saya siap-siap mau dorong gerobak bubur ayam ojo lali, tapi kita ngomentari dulu ini yang kemarin baru dibentuk oleh Prabowo. Alhamdulillah gerimis ya. Oh enggak sih, motor lewat. Badan investasi yang baru ya, namanya Danantara. Danantara itu badan investasi, tujuannya untuk mengelola aset negara secara optimal, katanya begitu ya. Kekayaannya aset itu sekitar 900 miliar dolar, banyak itu, sekitar hampir 15.000 triliun, nggak kebayang tuh. Paling kalau saya hari ini paling dapat 100.000 sampai 150.000 sampai jam 9 insya Allah. Ini 15.000 triliun. Bisa nggak angkat masyarakat kecil dan antara. Jadi dia tujuannya kan apa sih? Jadi badan ini kan badan investasi untuk mengelola aset negara secara optimal ya. Asetnya tadi 900 miliar dolar atau 15.000 triliun ya. Tujuannya kan mengoptimalkan, katanya gitu ya. Mengoptimalkan ya, aset ini dikelola secara optimal supaya menimbulkan kesejahteraan nasional, kira-kira gitu ya. Harapannya ya tentu kalau dilihat ininya pidatonya, harapannya mendorong pertumbuhan ekonomi, istilahnya yang tinggi itu sampai 8%. Dulu Jokowi juga ngakunya begitu, pengen meroket. Tapi 10 tahun 5% nggak naik, nggak jadi meroketnya nyungsep. Jadi Danantara ini juga sebagai badan investasi, itu harapannya karena ingin mengelola aset negara secara optimal ya, itu harapannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang istilahnya tinggi, terus yang inklusif dan yang berkualitas, setidaknya 5 tahun ke depan ini ya. Kalau pertumbuhannya 8%, sehingga nanti katanya kesejahteraan nasional itu tercapai. Ya kita lihat ya masalahnya sekarang. Masalahnya ya, tukang bubur nggak apa-apa ngomongin Danantara, apa salahnya? Orang pejabat-pejabat yang ngomongin, masa rakyat nggak boleh ngomongin Danantara? Kita ini ya curiga sebenarnya. Kemarin korupsi itu yang di Jiwasraya gimana tuh, dananya balik nggak? Jiwasraya, terus Asabri itu ya, nanti yang sekarang ini yang aset ini ada gabungan 7 aset di Danantara itu. 1 Telkom ya kan, PLN, kemudian BNI Bank Negara Indonesia, BRI Bank Rakyat Indonesia, terus Bank Mandiri, terus Mining Indonesia, terus satu lagi itu ya, ada 7 pokoknya. Nah itu asetnya yang 320 triliun dari pemotongan anggaran dari kementerian dan badan lembaga, itu kekumpul 320 triliun rupanya untuk jadi aset yang ditambahkan ke BUMN itu, sehingga sampai hampir 15.000 triliun ya. Kita lihat ini orang Indonesia kalau udah soal duit pengennya gede-gedean ya. Tapi kita jangan lupa ya, Erick Thohir yang ketua Dewan Pengawas itu juga kasusnya kan dulu soal GoTo ya, GoTo yang dananya untuk kakaknya itu loh, siapa itu, Garibaldi Thohir, terus siapa lagi, belum lagi ada Jokowi di situ, ada Burhanuddin Abdullah, gubernur BI gitu.
yang dulu pernah masuk penjara itu gubernur BI terpidana korupsi, ya dana yayasan kalau nggak salah tuh saya. Ada Jokowi yang kemarin dicap sebagai nominator, ya tokoh paling korup ya, menurut versi organized crime and corruption reporting project itu. Embuh lah. Terus katanya di aturannya ini nggak bisa diperiksa keuangan Danantara itu kalau nggak ada izin DPR, nggak bisa diperiksa oleh BPK. BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan, dan KPK. Jadi KPK nggak independen karena memang KPK itu milik istana kan, jadi harus disetujui oleh DPR. DPR-nya udah dikuasai juga sama pemerintah ya dalam Koalisi Indonesia Maju, dan di dalam Kim itu banyak tokoh-tokoh partai yang bermasalah kan itu ya, yang pernah kena kasus gitu loh, yang kasusnya nggak diterusin karena dapat proteksi politik dari penguasa kan. Nah, terus katanya kalau kehilangan dananya itu nggak ada yang bisa dipidana karena sudah diproteksi dengan aturan itu ya, nggak bisa dipidana, nggak bisa dijerat, nggak bisa diurus secara hukum gitu loh kalau ada kekeliruan dalam pengelolaan keuangan gitu ya. Ya sudah begitu ya kan. Jadi pada akhirnya ya, ngimpi-ngimpi besar dengan berbasis dana besar untuk kesejahteraan nasional itu jangan terlalu, rakyat mah sebagai tukang bakso atau tukang bubur ayam dan tukang basreng, cilok itu udahlah bekerja tiap hari untuk memperbaiki ekonomi keluarga, kalau bisa jadi affiliate TikTok atau menjadi Sofia affiliate supaya dapat penghasilan yang lebih independen gitu. Tapi kalau hanya menjawab atau ngurusi mengharapkan bantuan dari pemerintah atau harapan dari pemerintah yang katanya dengan Danantara itu akan meningkatkan kesejahteraan atau mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif, secara berkualitas ya, dan secara tinggi, itu saya sendiri nggak yakin, terlalu pendek pikiran saya. Soalnya ancaman korupsinya itu akan besar, ini kan dananya besar. Jangan-jangan nih salah satu cara untuk menjadi lumbung untuk dana kampanye, ya kan? Ya bisa lah TST, tahu sama tahu, sama-sama politisi, sama-sama ingin memperpanjang kekuasaannya, lo belum apa-apa udah dicalonkan sama partainya Prabowo jadi calon presiden tahun 2029, padahal baru kerja 100 hari, itu kan aneh. Udah lah, saya mau jualan bubur ayam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun presidennya, apapun yang terjadi dalam negeri kita, rakyat harus menolong dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.